Memang tak ada alasan bagi PDIP berada di luar pemerintahan sendirian dalam kabinet Prabowo Gibran untuk tak mengatakan menjadi partai oposisi seorang diri. Istilah oposisi itu sendiri tak sekali dua kali ditentang oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tak ada istilah partai oposisi dalam sistem presidensial, istilah partai oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer. Tak ada istilah koalisi-koalisian, kata Megawati. Koalisi ada hanya pada saat mengusung pasangan calon saja. Koalisi tiket istilah Fahri Hamzah. Sebetulnya memang tak pernah ada partai oposisi dalam praktek, baik pada era Presiden Jokowi, SBY, Megawati, maupun Abdurrahman Wahid sejak reformasi 1998. Yang ada hanya partai yang kadernya tak ada dalam kabinet. Partai yang kadernya tak ada dalam kabinet itulah yang sering disebut sebagai partai oposisi, padahal tidak bisa begitu. Sebutannya saja yang partai oposisi, prakteknya partai itu bukanlah partai oposisi dalam arti yang sebenarnya. Ia tak bisa menggantikan apalagi menjatuhkan pemerintahan atau presiden apabila kekuatannya lebih besar di parlemen. DPR kita bukanlah parlemen seperti yang dikenal dalam sistem parlementer. PKS yang saat ini tak ada kadernya dalam kabinet Jokowi Ma'ruf, sebelumnya Demokrat, sebelumnya lagi juga PAN, tak bisa dikatakan sebagai partai oposisi. Toh banyak juga kebijakan pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang disetujui atau didukung oleh PKS, Demokrat, dan PAN di DPR bersama dengan partai lainnya. Lazim juga kita dengar partai yang tak ada kadernya di kabinet bahwa mereka akan menjadi partai yang menolak setiap kebijakan pemerintahan yang keliru, tapi akan mendukung kebijakan pemerintahan yang baik. Pernyataan seperti ini lazim juga kita dengar dari partai yang justru kadernya ada dalam kabinet. Jadi ya tak ada bedanya, sama saja partai yang tak ada kadernya di kabinet tak otomatis juga menolak setiap kebijakan pemerintahan. Sebaliknya, partai yang ada kadernya di kabinet juga tak otomatis menerima atau membebek saja setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Bahkan tak jarang partai yang ada kadernya di kabinet itu justru terlihat lebih galak daripada partai yang disebut partai oposisi itu sendiri. Entah karena memang alasan kepentingan rakyat yang sebenarnya atau karena alasan lain seperti bisnis pribadi atau partai itu sendiri dan lain-lainnya. Menarik apa yang dikatakan SBY baru-baru ini, bahwa 10 tahun berada di luar pemerintahan tak mudah bagi Partai Demokrat, yakni hanya karena ada pihak yang tak menginginkan Partai Demokrat berada dalam pemerintahan. Artinya, pilihan untuk berada di luar pemerintahan atau oposisi bukanlah pilihan yang diinginkan, melainkan pilihan yang diinginkan oleh pihak lain, dan bisa ditebak seketika bahwa pihak lain itu adalah PDIP atau Megawati. Sudah menjadi rahasia umum bagaimana hubungan yang kurang baik antara Megawati dan SBY, dan karena hubungan yang kurang baik itulah PDIP selama 10 tahun SBY menjadi presiden, PDIP mengambil jalan berada di luar pemerintahan. Jadi pilihan untuk berada di luar pemerintahan di mana kadernya tak ada dalam kabinet adalah pilihan yang tak rasional alias pilihan yang emosional belaka. Termasuk pilihan PKS 10 tahun berada di luar pemerintahan Presiden Jokowi. Itu bukanlah pilihan sadar. Sadarnya ingin berada dalam pemerintahan, tapi seperti Demokrat yang tak dikehendaki oleh PDIP karena alasan hubungan yang kurang baik antara Megawati dan SBY, PKS dianggap PDIP berbeda ideologi secara tajam pada waktu itu, entahlah kalau saat ini. Jadi kalau saat ini Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki hubungan yang baik dengan semua partai, termasuk PDIP, dan pada saat yang bersamaan ia juga ingin merangkul semua partai-partai, bahkan kekuatan lain di luar partai, ya wajar saja kalau tak ada partai yang disebut lagi sebagai partai oposisi-oposisian itu, siapa pula yang mau. Pada tahap itu tak perlu juga khawatir bahwa tak akan ada check and balance bagi kabinet Prabowo Gibran. Semua partai yang ada kadernya di kabinet itu tetap akan melakukan check and balance itu di DPR. Bahkan diharapkan Partai Gerindra justru lebih keras terhadap menteri-menteri kabinet Prabowo Gibran yang tak becus bekerja, tak hanya PDIP dan yang lainnya.
Begitulah agaknya sistem demokrasi kita ala Indonesia. Bukan berarti pula dengan begitu pemilu dan yang lainnya tak perlu lagi diadakan. Setelah bersaing, kita bersanding. Setelah berkompetisi, kita sama-sama mengejar prestasi. Biduak lalu kiambang Batawi. Begitulah.